warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya doakan yang jawaban salamnya semangat, utang-utangnya segera lunas. Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya doakan yang menjawab salamnya semangat, hidupnya penuh berkah, rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Bagi yang sudah pernah ketemu, yang baru ketemu, saya ucapkan selamat bertemu. Alhamdulillah juga tadi saya sudah direparasi sebentar, karena seharian sudah mengisi dari pagi sampai sore tadi, harus dibengkelkan. Baik, malam hari ini kita akan membahas bisnis online syariah. Namanya ganti. Terutama yang sudah berkecimpung dalam dunia online, sebagai orang Islam kita harus ngerti hukum-hukumnya. Oleh karena itu, sebelum kita membahas hukum-hukum bisnis online, kita harus ngerti faktanya terlebih dahulu. Apa yang disebut bisnis online? Bisnis online dikenal dengan istilah dropshipping. Dropshipping itu apa? Kita lihat. Jual beli online atau dropshipping adalah sistem jual beli yang memungkinkan dropshipper berarti pelakunya ya, menjual barang secara langsung dari supplier atau toko kepada pembeli tanpa harus membeli barangnya terlebih dahulu, yaitu tanpa melakukan stok barang. Jadi modalnya apa? Modalnya cuma HP, modalnya cuma handphone, kemudian cepet upload, sudah cukup, cepet. Jadi modalnya cuma foto-foto barang, kemudian diupload, ditawarkan kemana-mana. Karena online berarti bisa ke seluruh dunia. Yang membeli bisa dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang. Saya punya teman yang bisnis online, jualan baju muslim dan muslimah, pembelinya banyak dari Inggris, dari Turki, dan modalnya memang cuma handphone. Dia tidak membuat sendiri, tidak produksi sendiri, yang memproduksi tetangga-tetangganya. Jadi kerjanya apa? Dia keluyuran di tempat tetangganya yang konveksi, kemudian dipotong, spread ditawarkan. Tetangganya senang karena apa? Jadi laris kan? Nggak usah mikir pemasaran, yang memasarkan yang punya model handphone, kemudian dipasarkan ke seluruh dunia, dan makin lama makin laku. Akhirnya memang terjadi pembagian kerja. Jadi yang memasarkan istrinya secara online, terus suaminya kerjanya packing. Jadi kalau ada pesan di packing kemudian dikirim. Sudah gitu aja. Di rumah terus tapi kaya raya, mati masuk surga. Enak kan? Soalnya sudah sesuai dengan syariah. Oke. Dropshipper adalah orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropshipping. Jadi sistemnya dropshipping. Nah, dropshipping itu sistemnya gimana? Kita lihat. Jadi alurnya 3 ini. Jadi ini ada toko atau supplier, ini ada pembeli, ini ada dropshipper. Jadi asumsinya posisi kita di sini ya, bukan di sini. Ini yang modalnya handphone atau mungkin pakai laptop atau pakai CPU juga nggak apa-apa. Nah, ini menawarkan ke sini. Nah, urutannya, yang pertama, dropshipper menawarkan barangnya secara online dengan foto-foto barang dari supplier disertai deskripsi barang tersebut dengan harga dari dropshipper sendiri. Oke. Jadi yang pertama, modalnya apa? Foto-foto. Jadi foto-foto dari supplier, kemudian ada deskripsi barangnya, kemudian harganya dari dropshippernya.
Jadi bukan dari harga supplier, misalnya jual jilbab, harga uangnya dari supplier atau dari produk produsennya itu adalah 100.000, kemudian dia jual 150.000. Siapa yang menghargai? Dropshippernya. Nomor 2, pembeli yang berminat langsung menghubungi dropshipper, bukan pada produsennya. Yang ketiga, setelah ada kesepakatan akad antara pembeli dan dropshipper, kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper. Oke. Yang kelima, dropshipper lalu membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dari dropshipper, yaitu berapa? 100.000. Dia dapat untung 50.000. Kemudian pembeli juga dropshipper juga menambah ongkos kirim ke pembeli. Kalau harganya 150.000, ongkos kirimnya misalnya 25.000, berarti pembeli harus mentransfer kepada dropshipper 175.000. Kemudian yang dikirim kepada supplier adalah harga ulak 100.000 plus ongkos kirim 25.000. Berarti yang ditransfer kepada produsen adalah 125.000. Disertai data-data pembeli, nama, alamat, nomor ponsel kepada supplier supaya dikirim langsung kepada pembelinya. Jadi supplier nanti langsung mengirim barang pesanan dropshipper langsung ke pembeli atas nama dropshipper, bukan atas nama supplier. Atas nama ini penting ya, karena nanti menentukan ini jual belinya syar'i atau tidak. Oke, kalau dikembalikan kepada gambarnya tadi pembeli memesan kepada dropshipper, bukan memesan ya, terjadi tawar menawar lah, akan jual beli, kemudian kirim duit 175, yang dikirim ini 125, kemudian toko atau supplier langsung mengirim kepada pembeli. Nah, mekanisme langsung mengirim inilah yang khas dikenal dengan istilah dropshipping. Oke, jadi dropshipping itu muncul istilah itu dari sistem pengiriman supplier langsung kepada pembeli. Itu asal muasal dari istilah dropshipping itu. Makanya bisnis ini kemudian lebih dikenal dengan bisnis dropshipping. Oke, udah tahu ya mekanismenya. Nah, sebenarnya dalam dunia dropshipping tetap ada dua model. Model pertama, supplier memberikan harga ke dropshipper, lalu dropshipper menjual barang dengan harga yang ditetapkan dropshipper itu sendiri dengan memasukkan keuntungan dari dropshipper. Ini yang kita jelaskan tadi. Itu adalah model pertama. Artinya apa? Model pertama ini dropshipper statusnya sebagai penjual. Oke, ini penting. Jadi dropshipper itu statusnya sebagai penjual dan dropshipper sendiri yang menentukan harga jual. Sehingga akad antara dropshipper dengan pembeli itu akad jual beli. Ini mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua atau model yang kedua, supplier sudah menetapkan harga sejak awal kepada dropshipper, termasuk besaran fee untuk dropshipper bagi setiap barang yang terjual. Untuk mekanisme kedua, harga itu yang menetapkan supplier, bukan dropshipper, sehingga tidak boleh menaikkan harga. Pokoknya ini jilbab, jilbab harganya 100.000, kamu nggak boleh menaikkan. Sehingga dari sini nanti kita bisa menangkap bahwa untuk model kedua ini sebenarnya penjualnya adalah supplier. Terus posisi dropshipper apa? Sebenarnya dia hanya makelar atau simsar. Orangnya namanya simsar, akadnya namanya samsara. Sehingga dropshippernya nanti mendapatkan fee dari supplier. Ini yang model kedua. Insya Allah nggak bingung karena ini pelaku semua ya. Lihat wajahnya kelihatan online semua. Maksudnya
Orangnya di sini tapi pikirannya itu namanya wajah online. Apalagi yang ngantuk itu berarti sudah di dunia lain. Sekarang kita lihat hukumnya ya. Untuk model pertama, jadi model pertama ingat dropshippernya sebagai penjual. Model kedua, dropshippernya sebagai makelar. Kita lihat hukum untuk model yang pertama. Hukum jual beli untuk model pertama itu mohon maaf tidak sah. Berarti hukumnya haram. Kenapa tidak sah? Karena ada syarat jual beli yang belum dipenuhi. Kalau kita sudah mencoba mengevaluasi, mengkritik ini, nanti silakan diperbaiki sendiri. Jadi terus jangan mengatakan kalau sudah tidak sah, tidak boleh, wah bisnis kita bubar. Janganlah, sayang wajahnya sudah meyakinkan kok harus membubarkan diri. Kalau wajahnya berubah dari online apa? Offline. Oke, kita lihat satu-satu. Apa yang tidak dipenuhi? Nomor satu, penjual telah menjual barang yang belum menjadi miliknya. Jadi kenapa tidak sah? Karena dropshipper itu sebenarnya belum memiliki barang, tapi sudah jualan, sudah nawar-nawarkan barang. Hal ini dilarang oleh Rasul melalui sabdanya, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak di sisimu. Tidak di sisimu maknanya bisa belum menjadi milikmu, bisa juga nanti diartikan belum di tanganmu. Oleh karena itu, kalau masih tetap dengan akad jual beli itu tidak boleh, tidak sah. Berarti solusinya apa? Solusinya akadnya harus dirubah menjadi akad bai'us salam, jual beli salam, atau jual beli pesanan. Tidak boleh jual beli tok. Tok itu bahasa Indonesianya saja. Jadi akadnya harus jual beli salam. Tapi harus hati-hati, kalau memang jual beli salam nanti harus terikat dengan aturan-aturan jual beli salam. Nah, jual beli salam itu membolehkan penjual menjual barang yang belum dimiliki atau belum di sisinya, belum di tangannya, itu boleh, asal akadnya adalah akad pesanan. Sehingga dalam mekanisme transaksinya harus memenuhi persyaratan akad jual beli salam. Walaupun kalau di istilah bisnis kita mungkin ya istilah bahasa Indonesia itu bisa campur aduk gitu. Kita mau beli langsung aja, saya pesen ya gitu. Padahal penjualnya juga sudah punya barang. Saya pesen handphone ya gitu. Ya, ini sudah siap, tetap ngomongnya pesen juga. Kalau di dalam fikih harus tertib. Kalau memang mau ya benar-benar sesuai dengan syariat, dibedakan antara bai saja dengan bai'us salam. Kalau lengkapnya sebenarnya bai' wasyira. Bai' itu menjual, bai' itu membeli, syira itu menjual. Tapi kalau dalam fikih disingkat bai' itu aja. Jamaknya buyu. Jadi baik itu kalau orang Inggris memahami nggak bisa mengucapkan baik, gitu. Sirok juga nggak bisa ngomong sirok, sell, sehingga buy and sell. Aslinya dari Arab itu buy and sirok. Orang Inggris nangkepnya buy and sell. Jadi kalau hanya baik saja itu tidak boleh, harus bai'us salam. Bai'us salam itu jual beli pesanan. Nah, syaratnya bagaimana? Kita lihat. Syarat jual beli salam ini yang harus kita pahami. Sebenarnya ada banyak, tapi yang penting kita harus penuhi. Pembeli harus membayar harga di depan secara keseluruhan pada penjual. Jika harga dibayar
belakangan atau setelah barang diterima, atau dibayar sebagian dalam bentuk uang muka atau down payment DP, jual belinya tidak sah. Ini yang berat kalau dengan akad salam. Jadi kalau memang menggunakan akad bai'us salam, yang harus dipenuhi apa? Salah satu yang penting yang mencirikan itu bai'us salam, pembeli harus membayar uangnya di muka full, tidak boleh sebagian, tidak boleh dikredit, tidak boleh di belakang, tidak boleh dengan DP. Kalau harga jilbabnya itu 100.000, harus dibayar 100.000 di muka. DP dulu, nanti barang setelah sampai dilunasi tidak boleh, dikredit selama 3 bulan nggak boleh, dibayar di belakang setelah barangnya sampai juga tidak boleh. Kalau sudah menggunakan akad salam, salah satu yang penting harus dipenuhi adalah barangnya, bayarnya harus cash di depan 100%. Yang kedua, kalau memang menggunakan akad salam, ternyata tidak semua barang bisa disalamkan. Ini hati-hati, nanti jenis barang yang dijual harus diperiksa lagi. Karena apa? Kalau barangnya tidak masuk kategori barang-barang yang boleh disalamkan, maka akad salamnya juga tidak sah. Nah, akad salam itu hanya berlaku untuk barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan dihitung. Al-makil, al-mauzun, al-makdud. Dua ini yang paling penting. Kemudian yang paling berat yaitu apa? Ini yang membuat dropshippingnya tidak bisa, yaitu apa? Barang tidak boleh langsung dikirim kepada pembeli, dari supplier langsung dikirim kepada pembeli, itu tidak boleh. Mulai pedes ya. Sumpah deh. Jadi barang harus diterima dulu oleh penjual, baru dikirim kepada pembeli. Berarti tidak ada mekanisme dropshipping di dalam akad salam. Istilahnya apa? Harus takobut. Barang dipegang dulu oleh penjual, baru dikirim kepada pembeli. Tiga ini yang paling penting dalam akad salam. Oke, sekarang kita lihat dalil-dalilnya. Biar mantap kalau nggak pakai dalil kayak ini. Kesimpulan yang subjektif dan intoleransi. Ya, maksudnya tidak toleran kepada pebisnis online. Oke, sekarang kita lihat dalilnya. Kenapa wajib dibayar di depan? Kita lihat dalilnya. Karena ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il kali bil kali, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual hutang dengan hutang. Jadi dalam bisnis itu tidak boleh ada unsur tanggungan ketemu tanggungan, utang ketemu utang, itu tidak boleh. Jadi maksudnya apa? Dalam salam itu pasti dua belah pihak itu punya tanggungan. Yaitu apa? Penjual itu punya tanggungan karena apa? Karena belum punya barang. Berarti kan dia punya utang, punya tanggungan. Mbak, saya mau beli jilbabnya dong. Oh, iya nanti saya carikan. Nah, itu berarti belum punya barang. Saya carikan di produsen. Kalau dia mengatakan saya belum punya barang, saya akan carikan, berarti dia punya tanggungan. Itu namanya menjadi kali. Nah, kalau sampai pembelinya juga nanti saya bayarnya setelah barang datang ya, itu namanya kali bil kali itu. Utang ketemu utang. Itu tidak boleh, karena penjual punya tanggungan, pembeli juga punya tanggungan. Kenapa? Dia tidak mau bayar kecuali barang sudah sampai, berarti statusnya dia utang.
Itu namanya kali bil kali gitu loh. Nah, bolehnya apa? Kalinya salah satu saja. Jadi penjual kalau punya tanggungan boleh, syaratnya apa? Pembelinya bayar lunas. Tapi kalau dibalik, pembelinya maunya kredit, maka penjual harus punya barang dulu gitu. Jadi jangan sampai utang ketemu utang, tanggungan ketemu tanggungan, tidak boleh. Yang punya tanggungan satu saja, ya. Oke. Kenapa begitu? Ya dalilnya gitu. Jangan protes sama saya, protes sama Rasul. Jadi jika penjual belum memiliki barang, berarti barang masih dalam tanggungan hutang penjual. Demikian juga jika pembeli membayarnya di belakang, maka pembeli juga masih memiliki tanggungan hutang. Namanya kali bil kali. Oleh karena itu jual beli hutang dengan hutang itu tidak sah. Oke, jadi kalau mau menggunakan akad salam, jangan sampai dibayar di belakang, di tengah, DP atau cicilan. Harus dibayar tunai di depan, terus baru dicarikan barang, setelah itu dikirim. Oke, ini untuk dalil yang pertama. Oke, sekarang dalil yang kedua. Kenapa barangnya harus al-makil, kemudian barangnya harus bisa ditakar, bisa ditimbang, dan bisa dihitung. Al-makil, al-mauzun, dan al-maktum. Ini dalilnya. Man aslafa, ini yang menunjukkan ada larangan apa? Karena ada lanya. Fala yuslif illa gitu. Itu menunjukkan bahwa salam itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kita membaca awalnya gini, man aslafa fala yuslif. Barang siapa yang melakukan salaf, maka hendaknya dia tidak melakukan salaf. Salaf atau salam sama. Barang siapa yang melakukan salam atau pesanan, atau barang siapa yang melakukan salaf atau pesanan, dia itu tidak boleh melakukan salaf. Berarti dilarang. Kecuali, itu maknanya hasr. Jadi salam itu hanya boleh gitu loh. Seperti la ilaha illallah, itu maknanya hasr. La ilaha, tiada Tuhan di seluruh jagat raya ini, tiada Tuhan. Illa, kecuali, maka maknanya hasr. Jadi maknanya apa? Tuhan itu hanya Allah, tidak boleh yang lain, yaitu ketuhanan yang maha esa. Benar kan? Jadi yang Tuhan yang esa itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain tidak ada yang esa. Berarti yang boleh hidup di Indonesia cuma Islam saja. Nggak tahu, yang ahli penafsir silahkan menafsirkan. Tadi saya dikira ekstremis, manis tuh. dan saya suka sama es krim. Nah, kalau ada ilahnya itu menunjukkan hanya, berarti selain itu nggak boleh. Man aslafa fala yuslif. Barang siapa yang melakukan akad salam, maka dia tidak boleh melakukan akad salam. Atau barang siapa yang melakukan akad salaf, dia tidak boleh melakukan akad salaf, kecuali, ini yang disebut memang hanya dua. Illa fi kailin maklumin wa waznin maklumi, yaitu kecuali kepada barang yang bisa ditakar dan yang bisa ditimbang, kalau mau diartikan langsung, kecuali pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui. Hitungan itu kesimpulan dari ulama saja, kalau dalilnya nggak ada. Tapi kalau kita cek di kitab fikih, kebanyakan mesti ditambahi. Dari hadis ini, walaupun disebut dua, para ulama kemudian menambahkan satu lagi. Berarti salam hanya untuk barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Sebenarnya dihitung nggak ada dalilnya. Oleh karena itu, umumnya yang paling jamak, yang namanya salam itu memang lebih banyak kepada jual beli bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan, kebanyakan itu, seperti beras, jagung, gula, minyak. Nah itu ibu-ibu bapel di pasar ini
wajah-wajah salam penuh utang karena kan nggak punya barang. Oke, hati-hati, berarti tidak semua barang bisa dibisniskan secara salam. Nanti kalau online, kalau nggak punya barang, tidak semua barang boleh disalamkan. Untuk barang-barang yang tidak bisa ditimbang, ditakar dan dihitung seperti, nah, kalau dalam kitab yang disebut itu kelompoknya 3. Yang pertama jenis rumah-rumahan, yang pertama rumah, yang kedua tanah, yang ketiga kalau aslinya itu tunggangan. Kalau tunggangan zaman dulu ya namanya apa? Ya unta, kuda, keledai, kambing ya tunggangan juga ya. Untuk anak-anak kan bisa. Kalau sekarang yang dimaksud apa? Mobil, motor gitu. Jadi mohon maaf, yang bisnisnya itu rumah, tanah, kendaraan tidak boleh dengan akad salam. Oke. Saya nggak tahu ini bisnisnya apa saja, apa ada tampang makelar tanah, saya nggak tahu. Berarti yang lain-lain silahkan, itu insya Allah bisa ditakar, ditimbang, paling tidak dihitung lah. Kayak handphone masih bisa masuk nggak? Insya Allah masuk lah. Jilbab masuk, insya Allah masuk. Paling nggak bisa dihitung 1 kodi, 2 kodi gitu, 1 losing, 2 losing, nah itu masih bisa. Tapi kalau mobil 1 losing nanti jangan protes ya. Nah, mobil ya bisa ditimbang. Kenapa? Karena dalil yang lain setelah ini tadi muncul dalil itu, kecuali yang bisa ditakar dan ditimbang. Kenapa seperti tunggangan itu nggak masuk? Karena memang ada dalil Rasul dulu melakukan itu, yaitu apa? Rasul pernah membeli kuda dan itu belum diterima. Itu kaitannya nanti dengan dalil yang ketiga, belum takobut, kemudian sudah ditasarufkan. Berarti apa? Kuda tidak termasuk barang yang bisa disalamkan. Jadi nanti dalil yang kedua ini terkait dengan dalil yang ketiga, soalnya kita buka saja biar adil. Ini untuk syarat takobut. Takobut itu sudah dipegang atau sudah diterima, sudah diserah terimakan kepada penjualnya. An Hakimin bin Hasim bin Hisam Hisam An Hakimin bin Hisam radhiyallahu anhu annahu qol qultu ya Rasulullah ini astari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yuharramu alayya. Qala fa idza staraita bai'an fala tabi'hu hatta takbidu. An Hakimin bin Hisam, dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, ini astari buyu'an, sesungguhnya aku itu banyak melakukan jual beli. Fama yahillu li minha wa ma yuharrimu alayya. Kemudian Hakim bin Hisam ini ingin mendapatkan penjelasan dari Rasul. Jadi intinya saya ini banyak melakukan jual beli. Terus apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku? Ini beliau tanya kepada Rasul. Jawab Rasul apa? Qala fa idza staraita bai'an fala tabi'hu hatta takbidu. Kuncinya di sini. Apabila kamu membeli barang, maka jangan kamu menjualnya lagi sehingga kamu sudah menerima barang itu. Fala tabi'hu hatta takbidu. Janganlah kamu menjual barang itu lagi sehingga barang itu sudah dalam genggaman kalau aslinya sudah kamu terima. Berarti apa? Dropshipping tidak boleh untuk akad salam.
Gimana tuh? Ya terusin aja. Masih ada dalil yang kedua. Wa kunna nastari to'ama min rubbani jizafan panahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi abu hatta nangkulahu min makani. Dulu kami membeli makanan dari para pengendara secara borongan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali, sehingga kami sudah memindahkannya dari tempat penjualnya kepada tempat kami. Maksudnya sudah nangkulahu, sudah dipindahkan. Jadi tidak boleh langsung menjual. Misalnya gini ya, kita jualan beras, tapi nggak punya beras, tapi foto-foto berasnya sudah diunggah. Gimana ya? Kan ya ada yang kantongan gitu. Terus ada yang pesan, saya mau beli 1 kuintal. Oke, karena saya belum punya, akadnya pesan ya pesan. Syaratnya apa? Harus membayar di muka. Oke, setelah dibayar harganya misalnya 1 juta, langsung telepon kepada supplier beras. Ini saya mau membeli, harganya kalau dari sampean kan 900.000. Kemudian dikirim, terus plus ongkos kirimnya dikirimkan, tolong langsung dikirim ke alamat ini. Nah itu namanya dropshipping. Itu tidak boleh. Yang boleh apa? Berasnya harus dikirim dulu kepada penjual. Setelah takobut, dia memastikan kualitasnya, jumlahnya dan sebagainya, dan dia bertanggung jawab menjamin terhadap barang itu, baru dikirim kepada pembelinya. Wah ini yo nggak praktis dan boros. Terus ongkos kirimnya 2 kali kan, berangkrut dong. Ya ini nggak ada urusannya untung rugi, urusannya halal haram dulu. Oke. Sekarang untuk hukum model kedua, yaitu apa? Makelaran. Alhamdulillah, pembukaannya sudah enak. Hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat samsara. Syarat-syarat akad samsara, yaitu samsara itu perantara jual beli atau makelar. Jadi samsara itu orang tengah istilahnya. Samsara itu akad yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi simsar itu bukan penjual, simsar itu hanya perantara. Nah, apa yang harus dipenuhi dalam akad samsara? Yang pertama, barang yang dikirim wajib diatasnamakan supplier, tidak boleh diatasnamakan dropshipper. Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai penjual. Nggak punya barang kok ngaku-ngaku. Ya terus terang saja. Siapa saja, siapa tahu dimaafkan kemudian jadi. Terus kamu membeli karena apa? Karena kasihan, mau berterus terang. Jadi penjualnya tetap harus atas nama supplier atau produsen, tidak boleh atas nama dropshipper. Yang kedua, dropshipper tidak boleh mencari perantara lagi yang disebut reseller. Jadi makelar itu hanya 1 tingkat, tidak boleh ada makelar di atas makelar. Contohnya apa? Penjual, kemudian ada simsar, ada pembeli, atau penjual ada simsar, ada reseller, itu tidak boleh. Jadi reseller itu hanya 1 tingkat. Pengertian syar'i dari simsar itu mewajibkan simsar itu adalah perantara langsung antara penjual dan pembeli, dan tidak boleh ada perantara lagi. Yang suka jual beli rumah atau tanah biasanya panjang itu makelarnya, karena saya udah ngalami mau beli tanah, wah sudah seneng sama tanahnya, ternyata yang nawarin saya bukan pemiliknya, saya tunjukkan ya pemiliknya. Wah saya cari rumahnya sampai ke kampung-kampung ketemu,
Begitu ngobrol ternyata saya juga bukan pemilik. Terus punya siapa? Suruh nyari lagi, wah muter-muter lagi, ketemu lagi ternyata bukan juga pemiliknya. Berapa rantainya itu saya nggak jadi. Karena apa? Itu samsara ala samsara, nggak boleh. Berarti untuk mekanisme yang model kedua itu yang paling memungkinkan untuk dropshipping, walaupun namanya tidak dropshipping lagi. Kenapa? Karena nanti bisa, karena kita bukan penjual, jadi kita ngunggah gambar, kemudian ada yang beli, oke beli, terus harganya sekian, lapor kepada penjualnya yang asli, ini ada yang mau beli. Nah yang penting apa? Berarti antara dropshippernya itu sudah ada akad dengan penjualnya atau suppliernya. Dengan akad apa? Akad samsara. Nah samsara itu lebih luas ya. Samsara itu penentuan harga itu bisa dipilih sesuai dengan kesepakatan. Pilihannya banyak, jadi bisa saja samsara itu dengan akad. Misalnya saya penjual, saya punya mobil, silakan mobil saya ini dijual, tapi dengan cara apa? Harganya terserah saya, oke? Pokoknya saya maunya 100 juta, kamu tidak boleh menjual lebih dari 100 juta. Terus penentuan upahnya bagaimana? Fee-nya kamu nanti saya kasih 2,5% dari hasil penjualan. Berarti dengan persentase itu boleh. Cara yang kedua bisa dengan penjual itu menetapkan harga kemudian suruh menaikkan sendiri. Saya maunya 100 juta, silahkan kamu naikkan, dan itulah bagian kamu. Itu juga boleh. Pilihan ketiga juga bisa dengan fee yang tetap. Pokoknya kalau kamu bisa menjualkan mobil saya, misalnya harganya 100 juta, kamu saya kasih upah 2 juta. Kalau laku 90 juta ya kamu saya kasih upah 2 juta. Itu berarti upahnya tetap. Boleh juga. Jadi kalau samsara itu luas. Yang penting apa? Status penjualnya adalah supplier atau produsen, bukan maklarnya. Jangan ngaku-ngaku sebagai maklar, sebagai penjual. Satu catatan tambahan, ini khusus untuk barang-barang ribawi. Ini dulu awal-awal sudah saya singgung. Hati-hati untuk yang bisnisnya barang ribawi, itu berlaku hukum yad dan biyadin. Jadi khusus untuk barang ribawi, maka jual beli secara online hukumnya tidak sah. Jadi jangan bisnis barang ribawi. Dulu pas Ramadan saya ngisi di Kota Gede, Yogyakarta. Semua pesertanya penjual perak, karena Kota Gede kan kota perak. Dan hampir semua penjualnya lewat online. Setelah dapat materi ini langsung mulus semua. Ya jangan nyalahkan saya karena ini dari Nabi. Nabi bersabda, az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal buru bil buri, wasairu bisairi, wat tamaru bit tamari, wal milhu bil milhi, mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Faidah talafat hadhihi asnafu fabai'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Ini harus kita perhatikan betul. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Jadi yang disebut ada 6 barang ribawi. Dan mohon maaf, ini tidak bisa dikiaskan lagi. Jadi sudah cukup 6 saja. Pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga
gandum, yang keempat juawut. Juawut itu apa? Juawut itu kayak gandum tapi kecil, gandum kecil. Juawut itu makanan pokok orang Jawa zaman dulu. Orang Jawa dulu makannya juawut, makanya disebut suku Jawa. Kenapa? Karena makannya juawut. Orang Jawa mulai makan beras itu abad 15, 13, 15 ketika orang India mulai datang, kemudian ikut-ikutan makan beras. Sehingga sekarang orang Jawa makan pokoknya beras, bukan juawut, tapi masih disebut suku Jawa. Oleh karena itu, beras tidak masuk barang ribawi. Ini yang saya paham. Berarti yang masuk gandum, juawut, kurma, dan garam. Emas, perak, gandum, juawut, kurma, garam. 6 barang ini cara jual belinya gimana? Mislam bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Jadi harus senilai, harus dilakukan, harus sama takarannya, dan harus yang paling berat apa? Harus dari tangan ke tangan. Kalau disebut dari tangan ke tangan berarti tidak bisa online. Ini untuk tukar menukar barang yang sejenis. Maksudnya apa? Kalau kita punya emas 10 gram, tapi itu dalam bentuk perhiasan, ditukar dengan emas batangan, itu harus setimbang. 10 gram ketemu 10 gram. Berarti yang ditentukan di sini adalah kuantitasnya, bukan kualitasnya. Berarti nanti kalau yang satu 24 karat, yang satu 22 karat, kalau memang sama-sama mau ya nggak apa-apa. Yang penting 10 gram ketemu 10 gram. Yang satu 24 karat, yang satu sekarat, ya mati ya bang. Kalau ada yang mau ya. Tapi kualitas itu tidak penting. Yang penting adalah kuantitas. Makanya kalau ada gandum berkualitas bagus dengan gandum berkualitas jelek, 1 kuintal harus ketemu 1 kuintal. Tidak boleh yang kualitas bagus 1,5 kuintal, yang kualitas jelek itu 1 kuintal. Ini ada ribanya, namanya riba fadl. Jadi kualitas itu tidak penting. Yang penting apa? Untuk barang yang sejenis itu harus sama dan setimbang, dan harus ya dan biyadi, tangan ke tangan, cash and carry. Makanya jangan protes dengan hadis Nabi. Nabi pernah utang unta 1 tahun, kemudian ketika mengembalikan nyari-nyari yang 1 tahun nggak ada, akhirnya ketemunya yang 2 tahun, lebih gede kan? Wah, ini berarti ada kelebihan? Enggak ada kelebihan. Kenapa? 1 ekor unta ketemu 1 ekor unta. Kuantitasnya sama, kualitas boleh beda. Kurma juga begitu, gandum juga begitu, kualitas beda nggak apa-apa, yang penting apa? Sama dan setimbang. Nah kemudian dalil berikutnya, faidah talafat hadihi asnafu, kalau mau menukar barang itu tidak sejenis tapi sama-sama barang riba, Nabi mengatakan fabai'u kaifasitu, maka jualah sesukamu. Berarti kuantitasnya boleh beda. Maksudnya apa? Ya misalnya menukar gandum dengan garam, ya nggak mungkin kan 1 kuintal ketemu 1 kuintal. Boleh, suka sama suka, kaifasitu, terserah. Syaratnya cuma 1, yaitu apa? Idza kana yadan biyadi, asalkan dari tangan ke tangan. Nah yang disamakan dengan emas dan perak zaman sekarang itu adalah mata uang. Karena dalil yang lain tidak disebut dengan zahab, tetapi disebut dengan dinar, dirham. Kadang-kadang disebut nukut, jadi tidak dilihat dari fisik,
uangnya, yaitu dari emas dan perak, tapi dari segi samannya, harganya. Oleh karena itu, ini juga berlaku untuk mata uang. Makanya kalau kita menukar mata uang rupiah dengan rupiah ini sejenis, maka harus sama. Kalau kita mau lebaran tukar 100.000 pecahan satu, kemudian ditukar recehan 5.000-an, kok ketemunya 95.000, berarti ada selisih 5.000, itu namanya riba fadl. Itu nggak boleh. Karena apa? Uang rupiah ketemu uang rupiah. Tapi kalau kita mau menukar rupiah dengan dolar, harganya pasti mahal karena dolar lagi naik. Saya teringat tulisannya Pak Dahlan Iksan, saya kecopetan. Saya dulu rasanya punya uang 20 miliar, kok sekarang jadi 19 miliar. Gara-gara apa? Menyimpan uangnya pakai rupiah. Kerasanya kalau sudah mau ke Amerika ditukar, ternyata hilang 1 miliar. Sedikit apa banyak? Kalau saya sih kelengar seumur umur belum pernah pegang 1 miliar. Dia kehilangan 1 miliar dalam waktu 3 bulan. Gara-gara apa? Tabungannya pakai rupiah. Nyesel dia, cinta Indonesia. Ngomong cinta Indonesia, cinta rupiah. Mending cinta dolar Amerika. Kalau kita mau menukar rupiah kepada dolar, itu harus niat dan niatin. Maka tukar menukar secara online itu tidak boleh. Secara mutlak. Oke, bursa falas itu berarti juga tidak sah, tidak boleh. Yang boleh money changer. Nah, money changer itu boleh kenapa? Cash and carry. Jadi kita langsung bawa. Kemarin saya mau ke Australia juga mau beli tiket, pokoknya bawanya 1 tas deh. Cuma dikasih berapa lembar? 20 juta ya, cuma dapat berapa? Paling 20 lembar kalau ratusan. Hanya 1 tas. Kasihan kalau berapa rupiah itu, sengsara gitu. Ya boleh, asal apa? Cash and carry, jadi duit disodorkan langsung dikasih 10 lembar atau 20 lembar. Selesai cepat ngitungnya. Kalau rupiah sorot, wah selisih 1 diulang lagi sorot. Harus 199 diulangi lagi. Berarti seluruh transaksi yang tidak cash dalam transaksi falas itu tidak sah, salah. Imam Syafi'i menyebut khusus ribanya bukan riba fadl, tapi riba yad, riba tangan. Jadi kalau semua bisnis jual beli ini secara online itu mengandung riba, yaitu riba yad. Jadi mohon maaf kalau ada yang bisnis kurma, kalau pulaan ke Arab Saudi secara online berarti tidak sah, mengandung riba yad. Yaitu apa? Karena tidak dari tangan ke tangan. Kok gitu? Ya jangan protes sama saya, karena dalilnya jelas bahwa harus niat dan biati. Membeli kurma itu uang ketemu kurma. Kurma itu barang riba, uang itu barang riba. Karena fa'idzah talafat hadihi asnaf, kalau kamu menukar barang yang tidak sejenis, boleh suka sama suka asalkan niat dan biati. Ulaan, apalagi sekarang kan garam juga impor kan, misalnya impor dari Vietnam terus lewat online beli garam dari Vietnam juga tidak sah. Oke. Tapi jangan khawatir, masih ada 2 keringanan, tapi tidak saya bahas di sini supaya senang dengan saya. Saya kasih bonus, yaitu apa? 6 barang riba ini masih dikecualikan untuk 4 barang riba, yaitu apa?
gandum, zuawut, kurma, garam, 4 ini boleh secara online. Syaratnya ada 2, boleh pilih salah satu. Yang pertama apa? Kalau secara online boleh, syaratnya apa? Harus ada agunannya, ada barang yang digadekan, dijadikan jaminan. Karena Rasul, jadinya apa? Karena Rasul pernah membeli makanan zaman Rasul itu gandum, oke? Termasuk barang riba. Ternyata Rasul itu membelinya tidak secara tunai, Rasul utang, kan berarti tidak yadan biyadin. Tapi Rasul menggadekan baju besinya. Berarti kalau mau jual beli online terhadap 4 barang ini boleh, asalkan ada barang yang dijaminkan. Oke? Masih kesulitan? Ada alternatif kedua, tapi tetap hanya berlaku untuk 4 barang ini. Boleh secara online, yaitu apa? Syaratnya antara penjual dan pembeli sudah saling kenal dan saling percaya, walaupun tidak ada yang dijaminkan. Oke? Kalau sudah punya teman akrab yang kebetulan tinggal di Arab Saudi, kulaan kurma boleh secara online. Punya teman di Jakarta, kulaan kurma boleh, asal sudah saling kenal dan saling percaya. Alhamdulillah. Kesimpulannya apa? Untuk 2 barang, emas dan perak, secara mutlak tidak boleh online. Ini Kota Gede terguncang. Jualan perak sudah ngobrol semua, karena andalanya sekarang online semua. Jarang ya langsung beli ke Kota Gede. Protes semua, kok nggak boleh, kenapa sampai nangis? Mau nangis kayak apapun, hadisnya sudah selesai. Jangan kerayu sama saya sudah ada yang punya. Saya bilang sebenarnya apa? Apa ini? Oh, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.